para member Akatsuki. Hari ini kita akan membahas tentang sekolah khusus perempuan yang ada di Jepang. Entah kenapa setelah nonton Mieruko-chan, jadi pengen ngebahas sekolah khusus perempuan. Mungkin sebagian besar dari pecinta anime menyadari bahwa beberapa anime menempatkan sekolah khusus perempuan sebagai latar cerita dari anime tersebut. Beberapa anime seperti Citrus dan Girls and Panzer. Yang terakhir kita bisa melihat latar seperti itu di anime Mieruko-chan, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit. Namun adegan satu kelas yang isinya siswi perempuan semuanya cukup untuk membuktikan bahwa sang autor menempatkan sekolah khusus perempuan sebagai latar cerita anime Mieruko-chan. Di Jepang sendiri ada beberapa sekolah swasta yang mengkhususkan diri sebagai sekolah yang berorientasi pada gender, seperti sekolah khusus laki-laki ataupun sekolah khusus perempuan. Ada beberapa alasan orang tua ingin menyekolahkan anak mereka di sekolah gender. Salah satunya adalah masalah pendidikan, di mana di sekolah khusus gender memberikan jaminan yang bisa membuat para siswa lebih fokus belajar tanpa dipusingkan dengan masalah percintaan dengan lawan jenis. Sehingga hal ini menjadikan sekolah khusus gender menjadi sekolah unggulan karena lulusannya selalu bisa menembus pendaftaran universitas-universitas terbaik di Jepang. Namun ada beberapa hal unik dari sekolah khusus perempuan yang ada di Jepang, sehingga membuatnya menjadi populer di anime dan sering dijadikan sebagai latar cerita selain sekolah campur atau sekolah biasa. Yang pertama, sekolah unggulan. Biasanya sekolah khusus perempuan di Jepang adalah sekolah swasta dan beberapa mungkin adalah sekolah elit. Dengan hanya ada satu gender di sekolah membuat situasi belajar lebih kondusif dan para siswa menjadi lebih fokus belajar karena tidak perlu pusing memikirkan masalah percintaan. Ya, karena hanya ada satu gender atau jenis kelamin di sekolah, sehingga jarang terjadi kisah netorer di sekolah ini. Yang kedua, seragam sekolah yang modis. Sebagai sekolah swasta, tentu sekolah khusus perempuan memiliki aturan tersendiri yang berbeda dari sekolah negeri, khususnya tentang seragam untuk para siswinya, termasuk pemilihan serafuku atau seragam khusus siswa perempuan di Jepang. Tidak hanya terpaku pada model yang sudah umum seperti baju sailor atau pelaut dan blazer atau jas, beberapa sekolah justru menggunakan jumpskirt atau rok terusan dan ada juga yang menggunakan sweater sebagai seragam wajibnya. Bahkan memilih menggunakan aksesoris dasi yang berbeda dari umumnya. Ada juga sekolah khusus perempuan yang menggunakan aksesoris tertentu seperti topi pet untuk identitas sekolah. Tentu saja seragam sekolahnya akan berbeda untuk setiap musim dan akan semakin modis saat musim dingin datang. Yang ketiga, perang di festival olahraga. Kamu mungkin punya gambaran kalau para perempuan tidak begitu pandai dalam kelas olahraga dan mungkin juga kamu punya image kalau kelas mereka terlihat begitu menyenangkan. Nyatanya, kelas olahraga di sekolah khusus perempuan dilakukan begitu keras dan serius. Apalagi pada saat festival olahraga berlangsung di akhir semester, di mana ada perlombaan antar kelas, di mana arena festival bisa menjadi medan peperangan antar kelas saat perlombaan diadakan karena para gadis akan melakukan yang terbaik untuk meraih kemenangan. Yang keempat, mengibaskan rok untuk menyejukkan tubuh. Pada saat musim panas, tentu saja banyak orang yang berkipas untuk mendapatkan angin sejuk. Baju seragam untuk perempuan berbawahan rok, dan mungkin kamu pikir memang dengan rok saja sudah cukup. Tapi para murid perempuan ini berbeda. Karena mereka tidak khawatir akan ada yang mengintip mereka. Mereka melakukan apa saja seenak mereka. Bahkan tampak tidak senonoh pada sikap seorang wanita yang baik. Situasi saat musim panas yang akan sering kamu lihat adalah banyaknya murid perempuan yang mengibaskan rok teman mereka untuk bercanda. Sikap tersebut sangat tidak pas jika dibandingkan image mereka yang harus anggun. Yang kelima, pacaran tidak perlu sama cowok. Gambaran tentang para lesbian seakan begitu terasa di sini. Hal yang sering terjadi pada sekolah khusus perempuan adalah adanya murid perempuan yang terlalu tomboy, dan menjadi idola para murid perempuan yang lain. Meskipun tidak secara terang-terangan pacaran, biasanya murid yang tomboy ini mendapatkan coklat saat Valentine ataupun kadang ditembak oleh murid yang lain. Bahkan beberapa membuat fans klubnya sendiri. Dan murid tomboy ini diperlakukan seolah-olah merekalah yang paling tampan di muka bumi ini.
Biasanya hal ini terjadi di sekolah khusus perempuan yang menerapkan sistem 6 tahun pendidikan, di mana siswa SMA ini merupakan lulusan dari SMP yang menjadi satu sekolah dan masih di bawah yayasan pendidikan tertentu yang sama. Keunggulan dari sekolah jenis ini adalah ketika siswa lulus dari SMP, maka siswa dan orang tua siswa tidak perlu lagi mendaftar ke SMA lain atau harus mengikuti tes seleksi penerimaan siswa SMA baru. Yang keenam, tidak ada bekal ukuran kecil. Kita mempunyai image kalau para gadis di Jepang tidak begitu suka makan, tapi tentu saja ini hanyalah stereotip. Tentu beberapa gadis makan banyak, dan beberapa tidak. Mereka yang tidak makan banyak, ya, biasanya karena memang sudah kenyang. Namun beberapa yang lain makan banyak karena tidak ada lagi para pria di mana mereka harus menjaga image kawaii mereka. Malah beberapa murid ada yang melakukan hayaben, yaitu memakan makan siang sebelum waktunya makan siang di sekolah. Biasanya cuma para murid pria yang ikut klub olahraga yang melakukan hal ini. Yang ketujuh, semua pria pasti populer. Salah satu fakta lain di sekolah khusus perempuan adalah karena semuanya perempuan, maka setiap pria, baik itu yang jelek, botak, agak bau, semuanya akan menjadi terkenal dan disukai. Bahkan beberapa sekolah punya klub untuk para guru pria di sekolah khusus perempuan tersebut. Setiap pria memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal jika bekerja di sekolah khusus perempuan. Yang kedelapan, banyaknya otaku dan fujoshi. Di dalam dunia sosial, otaku dan fujoshi cenderung tergolong spesial. Meskipun sebenarnya banyak yang seperti itu, beberapa orang bahkan tidak mau jujur mengatakan kalau mereka adalah otaku ataupun fujoshi. Namun lain halnya di dalam sekolah khusus perempuan, karena menganggap mereka sulit menemukan cinta di dunia nyata, mereka malah mencari cintanya di dunia 2 dimensi. Jadi tidak sulit menemukan para otaku dan fujoshi di sekolah khusus perempuan, karena mereka secara terang-terangan menunjukkannya. Yang kesembilan, depresi mencari cinta. Tentu saja, tidak semua puas dengan hanya mengidolakan para guru pria atau murid tomboy di sekolah mereka. Meskipun ada gambaran kalau para murid di sekolah khusus ini terikat pada komunitas di dalam sekolahnya itu sendiri, beberapa mencoba keluar untuk menemukan cintanya. Misalnya saat festival sekolah, mereka pergi ke sekolah khusus pria dan sekolah biasa untuk bertemu dengan para ikemen. Dan bayangkan saja, mereka ternyata bisa lebih agresif dari yang dibayangkan. Yang ke-10, tidak ragu untuk mengatakan humor tak senonoh. Meskipun banyak perempuan yang berpura-pura tidak tahu apa-apa, sehingga mereka sering dianggap polos, tapi para perempuan di sekolah khusus perempuan ini malah tidak acuh. Mereka sering mengatakan humor jorok yang tak senonoh karena memang cuma perempuan saja, dan cuma perempuan yang bisa mengerti mereka. Ditambah lagi, karena kebanyakan gadis masih belum punya pengalaman tertentu, tidak sedikit dari mereka yang cuma bisa membayangkannya saja. Yang ke-11, menjemur stoking panjang di ruang kelas. Sebagian besar sekolah di Jepang mengharuskan siswanya berseragam, dan siswa perempuan diharuskan mengenakan kaos kaki atau stoking panjang. Di hari hujan, mungkin kamu juga pernah mengalami kaos kaki basah dan rasa tidak enak saat mengenakannya. Begitu pula dengan para murid perempuan ini. Saat kehujanan, begitu sampai di sekolah, mereka akan membuka kaos kaki mereka dan menjemurnya di jendela kelas. Pemandangan yang aneh. Yang ke-12, terlalu banyak kebebasan di kelas. Para gadis Jepang memiliki kesan serius. Tentu saja ada juga yang seperti itu di kelas. Namun, beberapa tempat justru berbeda. Mereka dapat bebas melakukan apa yang mereka mau. Mereka bisa menggulung rambut mereka menggunakan jepitan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang mungkin tidak ingin kamu lihat dari sikap seorang wanita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada yang kurang atau kalian ingin nambahin, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video terbaru.